Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ananda sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan kajian kita kitab fikih Safinatun Najah. Pada kali ini kita akan mengkaji tentang syarat jamak takdim dan takhir dalam sholat. Jamak artinya mengumpulkan, maksudnya mengumpulkan dua waktu sholat. Takdim artinya yang pertama. Jamak takdim adalah mengumpulkan dua waktu sholat untuk dikerjakan pada waktu yang pertama. Misalnya waktu zuhur dan asar. Maka sholat zuhur dan asar dilakukan sama-sama pada waktu sholat zuhur. Waktu zuhur, sholat zuhur, nyambung sholat asar di waktu sholat zuhur tadi, itu namanya mengumpulkan dua waktu sholat dikerjakan pada waktu yang pertama. Namanya jamak takdim. Juga ada yang namanya jamak takhir. Jamak takhir adalah mengumpulkan waktu sholat dan kedua sholatnya dilakukan pada waktu yang terakhir, waktu yang kedua. Misalnya melakukan sholat maghrib dan isya. Maghribnya dilakukan pada waktu sholat isya. Itu namanya jamak takhir. Ketika melakukan sholat jamak takdim atau jamak takhir, tidak boleh seenaknya sendiri. Harus ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar jamak takdim kita sah, agar sholat jamak takhir kita sah. Mari kita baca kitabnya supaya kita memahami apa syarat-syaratnya. Faslun, inilah fasal. Syurutu jam'it taqdimi. Syarat-syarat jamak takdim. Seperti tadi, berarti kalau sholat zuhur dan asar, asarnya dilakukan pada waktu sholat zuhur. Kalau sholat maghrib dan isya, isyaknya dilakukan pada waktu sholat maghrib. Syurutu jam'it takdimi. Syarat-syarat jamak takdim. Arba'atun, ada 4. Syarat jamak takdim ada 4. Yang pertama, al-bada'atu, memulai bil ula, dengan yang pertama. Maksudnya sholat yang pertama. Syaratnya jamak takdim harus dimulai
dari sholat yang pertama dulu. Kalau jamak takdim zuhur dan asar, maka harus sholat zuhur dulu baru asar. Kalau jamak takdimnya maghrib dan isya, maka harus melakukan sholat maghrib dulu baru isya. Yang kedua, waniyatul jam'i, dan berniat jamak fiha dalam kedua sholat tadi. Kedua-duanya, baik zuhur dan asarnya, harus ada niat jamaknya. Baik sholat maghrib dan isyaknya harus ada sama-sama niat sholat jamaknya. Misalnya kalau zuhur dengan asar, ketika zuhur bismillahirrahmanirrahim, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin jam'a takdimin bil asri lillahi ta'ala. Niat zuhurnya ada jamak takdimnya. Asarnya juga sama, usolli fardhul asri arba'a raka'atin jam'a takdimin bil zuhri lillahi ta'ala. Dua-duanya, baik sholat zuhur dan asarnya, harus niat jamak dua-duanya. Maghrib dan isyaknya harus dua-duanya niat jamak takdim. Yang ketiga, wal muwalatu, dan berturut-turut bainahuma, di antara kedua sholat itu. Harus langsung, tidak boleh diberi jeda, tidak boleh diberi jarak, meskipun jaraknya tidak terlalu lama. Jadi begitu, misalnya sholat zuhur, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, beberapa saat langsung disambung dengan sholat asarnya. Nggak boleh wiritan, nggak usah wiritan dulu, nggak boleh bercakap-cakap dulu, apalagi jagongan atau diskusi dulu. Wal muwalatu, dan berturut-turut bainahuma, di antara kedua sholat itu. Yang keempat, wadawamul udri, dan kekalnya uzur, kekalnya halangan, kekalnya sebabnya melakukan jamak takdim. Uzurnya jamak takdim itu diantaranya kalau dalam perjalanan atau bepergian. Syarat yang keempat ini harus dipahami bahwa uzur karena perjalanan itu kekal, cukup untuk melakukan kedua sholat tersebut. Jadi kalau melakukan sholat zuhur dan asar, maka sholat zuhur yang kita lakukan, sholat asar yang kita lakukan, harus kita pastikan masih dalam masa perjalanan. Sholat maghrib yang kita lakukan, sholat isya yang kita lakukan dengan jamak takdim, harus masih dalam masa perjalanan. Tidak boleh kita melakukan jamak takdim zuhur dan asar, sementara nanti diprediksi sholat asar itu kita sudah tidak dalam perjalanan. Tidak sah, tidak memenuhi syarat. Misal, kita pulang perjalanan dari Jogja, nyampe di Surabaya. Di Surabaya waktunya sholat zuhur. Maka tidak boleh jamak takdim sholat zuhur
dan sholat asar dilakukan di Surabaya, sementara nyampe di rumah, nyampe di Malang misalnya, nanti masih jam setengah 4, jam 4, setengah 4, jam 4, jam 5, masih waktunya sholat asar. Sholat asarnya tidak boleh dijamak karena sudah hilang udurnya, sudah nyampe di rumah. Boleh dijamak kalau kedua-duanya masih dalam masa udur perjalanan. Jadi ada 4 syarat jamak takdim yang harus kita ikuti, kita patuhi. Yang pertama, dimulai dari waktu sholat yang pertama. Yang nomor 2, harus niat jamak di antara kedua sholat tersebut. Yang nomor 3, harus berturut-turut, tidak boleh ada jeda lama di antara kedua sholat itu. Yang keempat, kekalnya halangan. Kalau karena perjalanan, maka sholat dua-duanya yang dilakukan masih berada dalam perjalanan, belum nyampe pada tujuan. Sekarang kita masuk bahas pada syarat jamak takhir. Faslun, inilah fasal. Syurutu jam'it takhiri. Beberapa syarat jamak takhir. Jamak takhir itu mengumpulkan 2 waktu sholat dilakukan pada waktu yang kedua atau pada yang akhir. Berarti kalau zuhur dan asyar, zuhurnya dilakukan di waktu asyar, maghrib dan isya, maghribnya dilakukan pada waktu isya. Syurutu jam'it takhiri. Beberapa syarat jamak takhir. Ithnani, ada 2. Nomor 1, niyatut takhiri. Niat jamak takhir. Wakot bakia, dan sungguh benar masih tersisa, masih cukup min waktil ula, dari waktu yang pertama. Cukup apa? Waktu yasa'uha, yang cukup untuk melakukan sholat yang pertama. Maksudnya adalah niat jamak takhir, niatnya harus mulai ketika masih berada di waktu sholat yang pertama. Misalnya, niat jamak takhir zuhur dan asyar. Maka ketika masih waktu zuhur, harus niat jamak waktu zuhur dan asyar jamak takhir. Berarti kita sudah punya niat ketika kita tidak melakukan sholat zuhur, itu karena memang niat kita jamak takhir dengan sholat asar. Jadi kalau niat jamak takhir ketika masih berada di waktu yang pertama, niat nanti jamak takhir. Kalau maghrib dan isya niat jamak takhir berarti kan sholatnya di waktu isya. Maka ketika masih waktu maghrib harus niat nanti sholat maghribnya dilakukan di waktu isya jamak takhir. Nggak boleh niat qodok, nggak boleh. Niatnya harus niat jamak takhir. Yang nomor 2, wadawamul udhri, dan kekalnya halangan ila tamamis saniyati, sampai sempurna waktu yang kedua.
Wadawamul udri, dan kekalnya udur, halangan, ila tamamis tsaniyati, sampai pada sempurnanya waktu yang kedua. Jadi kalau kita melakukan jamak takhir, maka ketika melakukan sholat yang kedua harus masih berada dalam udzur. Kalau sebabnya udzurnya perjalanan, berarti harus masih dilakukan ketika melakukan perjalanan. Niat jamak takhir zuhur dan asar, maka sholat asarnya harus dilakukan masih ketika berhalangan udzur dalam perjalanan. Tidak boleh niat sholat zuhur asar jamak takhir tapi dilakukan sudah nyampe di rumah sholat asarnya. Berarti sholat zuhur dan sholat asar dilakukan di rumah, tidak boleh. Harus dilakukan dalam perjalanan. Begitu juga sholat maghrib dan isya. Tidak boleh jamak takhir isya nyampe di rumah terus jamak